Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, bagaimana kabarnya nih? Semoga kabar Sobat Matematika baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Doni dalam acara Bercakap Part 15. Ya, dalam Bercakap Part kali ini kita akan membahas tema yang lumayan menarik nih, yaitu IKA Himatika builds our branding, gitu ya. Oh iya, sebelum kita masuk pembahasannya, kali ini kita juga mengundang narasumber tak kalah juga menariknya gitu loh, yaitu Kak Faiz. Yuk kita sapa dulu nih Kak narasumber kita. Halo Kak Faiz. Halo semuanya. Ya, bagaimana nih kabarnya Kak Faiz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa nih kesibukannya Kak Faiz saat ini? Oke, sebelumnya Kak Doni dulu, apa kabar? Jangan Kak Doni ini menanyakan kabar tapi kabarnya kurang baik. Iya. Oke. Alhamdulillah Kak, kabar saya sendiri baik, gak ada kendala, berjalan lancar. Untuk saat ini, kalau di internal kampus, saya masih menjadi pengurus di BMFA MIPA. Tentu yang di eksternal, saya masih menjabat juga di IKA Himatika. Jadi, mengikuti dua organisasi dalam internal dan juga eksternal. Seperti itu. Oke, jadi sibuk ya, kesibuk gitu ya. Oke. Nah, semoga Kak Faiz bisa menjalaninya dengan penuh semangat. Gak ada kendala. Oke Kak, kita langsung nih masuk ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Yang pertama nih, dapatkah IKA Himatika wilayah 5 membantu pengurusnya dalam menemukan personal branding Kak? Oke, menurut saya sangat-sangat dapat membantu pengurus tersebut karena IKA Himatika ini memiliki kultur maupun struktur maupun skema ya yang berbeda-beda gitu. Dari pengurusnya, kemudian mungkin himpunannya, karena kita memiliki tiga wilayah, satu wilayah dengan 3 provinsi ya, tiga provinsi atau 3 tempat ya, seperti Jawa Timur, kemudian Kalimantan, serta Bali dan juga NTB. Dan itu membuat kita semakin bisa mengenal orang-orang yang lain gitu. Jadi ketika kita mungkin merasa personal saya masih kurang dan sebagainya, kita juga bisa belajar dengan orang Kalimantan bagaimana cara membrandingnya, kemudian dengan orang Bali, orang NTT, orang NTB, dan lebih juga di orang-orang yang berada di lingkup kita sendiri, yakni di Jawa Timur kayak gitu. Dan di organisasi ini juga kita dituntut untuk dapat bekerjasama dengan orang-orang yang belum kita kenal gitu. Jadi gimana sih cara membrandingnya, ya kita harus mau nggak mau dan memang harus terpaksa, tapi seiring berjalannya waktu dengan keterpaksaan tersebut kita selalu kita bisa belajar gitu. Ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, kita harus kenalan gitu. Kita kenalan, kemudian kita harus enjoy, kita harus ya seakan-akan kita sudah kenal gitu. Jadi diakrabkan saja gitu. Yang nantinya kita dapat bekerja sama dengan enak dan juga mungkin secara emosional juga dapat dan sebagainya kayak gitu. Jadi dalam IKA Himatika sendiri nantinya memang kita dalam kampus nanti sekali pindah dari organisasi di luar kampus, khususnya IKA Himatika sendiri, mungkin kita nanti tuh bertemu beberapa teman yang berbeda karakter, berbeda suku maupun tempat tinggalnya gitu ya Kak. Jadi nanti kita harus bisa beradaptasi gitu untuk kita bertemu orang-orang yang baru. Oke, selanjutnya nih Kak, apakah IKA Himatika juga berperan untuk membantu himpunan menemukan proses branding himpunan Kak? Oke, pada saat kemarin ya, pada saat saya ada di himpunan di semester 5, mungkin untuk di UM sendiri ya, karena kampus saya sendiri terkait IKA Himatika sangat-sangat membranding, karena kita bisa menonjolkan maupun istilahnya
memberikan informasi lah gitu ya, atau ya sekedar cawe-cawe kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kita memberikan informasi yang memang buat orang lain ini excited dengan hiburan kita, atau terpesona gitu ya dengan hiburan kita. Karena terkadang di hiburan-hiburan yang lain itu mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada juga yang lebih, tapi apapun yang kita punya di hiburan ini kita bisa sampaikan ke IKA. Dan besar kemungkinan kalau misalnya memang di hiburan kamu atau mungkin hiburan saya sendiri ini baik dan bagus, baik secara struktur maupun organisasinya, maka menjadikan ini loh Kak Faiz atau mungkin Kak yang lain dari hiburan ini yang memang dia bisa dicontoh gitu. Karena kan pasti kan setiap hiburan yang lain pasti selalu melakukan studi banding atau mungkin perbandingan atau mungkin saling contoh mencontoh atau bagaimana. Karena ya bagaimanapun juga setiap hiburan pasti akan selalu menginginkan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Apalagi memiliki pengurus yang harus didelegasikan atau yang mau untuk berproses di luar organisasi himanya sendiri, seperti itu. Terlebih juga di Himatika. Oke, gitu ya Kak. Saya tadi mendengar nih kata-kata Kak Faiz dari Jawa. Apa itu tadi Kak? Cawe-cawe gitu ya? Ya, cawe-cawe. Oh iya. Itu artinya apa ya Kak? Kak Faiz sendiri jadi Jawa juga. Oke. Kalau cawe-cawe itu sih kayak caper gitu, kayak kita caper ke orang lain sehingga orang lain ini merasa kepo gitu. Jadi cawe-cawe kayak sini gitu, kayak ngajak kita buat membranding hima sendiri, seperti itu. Iya. Karena saya sendiri Doni sendiri nih ya dari Jawa juga, Jawa Timur, Banyuwangi gitu. Oke. Jadi begitu ya menurut Kak Faiz. Selanjutnya nih Kak, yang ketiga. Bagaimana cara himpunan dapat memaksimalkan branding yang dimiliki dalam IKA Himatika? Oke. Sebelumnya branding utama dari himpunan menuju ke IKA Himatika sendiri itu ya melalui pengurus tadi. Jadi ketika himpunanmu ingin membuat atau mungkin membranding hiburannya, itu setidaknya memberikan progres lah, atau memberikan feedback ke IKA Himatika dengan mendelegasikan atau mungkin memberikan pengurusnya untuk menjadi pengurusnya IKA Himatika gitu. Karena kalau menurut saya sendiri ya, atau mungkin juga orang lain yang merasakan, ketika suatu pengurus ini berada di IKA Himatika maupun di Himatikanya sendiri atau himanya, dia akan lebih memiliki pengalaman yang lebih luas gitu. Jadi semisal dia di hima memiliki strategi A, kemudian ketika di IKA Himatika memiliki strategi atau mendapatkan strategi B, C, dan D yang mungkin itu diberikan oleh himpunan yang lain, sehingga ketika kita kembali ke hima itu kita dapat menerapkan planning atau strategi yang tadi gitu, yang di luar dari strategi A. Jadi bisa menerapkan dimanapun kita berada kayak gitu. Karena hiburan yang baik pun juga nggak boleh menutup mata, jadi nggak boleh menutup relasi. Jadi harus memperbanyak relasi supaya supaya dia bisa terus berproses menjadi lebih baik. Karena setiap perlakuan atau mungkin kegiatan atau apapun harus memiliki inovasi yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Kalau misal kita hanya stuck di hima atau mungkin menjadi pengurus IKA Himatika tapi di himanya masih ya gitu-gitu aja, ya mana bisa naik gitu, atau mana bisa lebih baik memperbaiki himpunannya kayak gitu. Oke. Jadi IKA Himatika sendiri berpengaruh gitu ya Kak dalam himpunan kita gitu. Oke, yang terakhir nih Kak, boleh Kak spill nih tips sukses menemukan personal branding ala Kak Faiz gitu. Oke. Ya, sempat tadi saya coba menanyakan ke teman-teman ya di BEM sendiri, gimana caranya, mungkin gimana cara menurut kamu gimana caranya untuk menemukan personal branding. Dan mereka menjawab bahwasannya yang dapat menilainya adalah orang lain gitu ya. Dan ini juga masuk akal terkait mungkin dari teman-teman
sobat matematika bisa menyimpulkan sendiri bagaimana personal branding saya atau mungkin Kak Doni atau yang lain. Tetapi kalau dari segi saya sendiri ya, terkait pengalaman maupun kegiatan-kegiatan yang sudah pernah saya lakukan, ketika personal branding ini selain kita meningkatkan, itu juga biasanya dengan kita tanpa sadari itu meningkat sendiri kayak gitu. Dengan apa? Dengan kita selalu mencari pengalaman, mencari informasi, mencari relasi dan sebagainya. Karena relasi atau mungkin pengalaman itu sangat penting teman-teman. Jadi nggak hanya melalui organisasi, kita bisa melalui masyarakat, mungkin juga perguruan tinggi yang memang membuat personal branding kita itu semakin meningkat gitu ya. Dan yang paling utama juga, teman-teman juga jangan takut berproses gitu, dimanapun dan kapanpun kalian berada gitu. Karena hal-hal yang baru itu bukan sebuah hambatan gitu buat teman-teman ini berproses di organisasi atau mungkin instansi atau mungkin masyarakat. Karena hal baru tersebut itu membuat kalian semakin mengenal atau mengetahui hal-hal yang belum kalian ketahui kayak gitu. Seperti semisal kita di rumah diajari untuk makan, tapi kalau misalnya di luar ya kita diajari cara membuat makanan tersebut kayak gitu. Jadi harus benar-benar bisa membuka mata gitu, membuka hati, dan istilahnya kita enjoy aja ketika kita diberikan hal baru atau mungkin pressure atau mungkin tekanan dan sebagainya yang membuat kita semakin lebih baik lagi dan semakin meningkat gitu ya. Terlebih kalau misal kalian merasa, Kak saya belum memiliki personal branding dan sebagainya, jangan takut gitu ya. Terus berkarya, terus berproses, karena tanpa kalian sadari sendiri, personal branding itu akan muncul tiba-tiba dan pasti akan membuat kalian semakin lebih semangat untuk berproses seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dari KPI sendiri yang terpenting adalah yang pertama relasi dan pengalaman gitu ya Kak. Ya, karena kita adalah makhluk sosial dan juga pengalaman itu merupakan pembelajaran yang paling utama gitu. Dan yang kedua tadi yang saya tangkap adalah jangan takut berproses juga. Oke, memang kita dalam organisasi sekali di luar itu memang menerima sesuatu yang baru gitu. Jadi kita melakukannya harus dengan penuh semangat dan tetap berproses di dalam hal itu. Oke, saya rasa itu dulu Kak. Jadi yang saya tangkap banyak sekali gitu ya Kak, dari Kak Faiz, mulai dari beberapa pertanyaan tadi. Mungkin sobat matematika juga mendapatkan pembelajaran baru gitu dari pembahasan kita kali ini gitu ya Kak. Oke, saya rasa itu dari saya. Apakah yang mau ditanyakan dari Kak Faiz sendiri? Ya, saya ataupun ada kata-kata untuk sobat matematika di luar sana. Oke. Seperti yang tadi, jangan takut berproses dimanapun, kemudian terus belajar untuk menjadi pemimpin yang menjadi lebih baik lagi. Semangat dan terus berkarya. Ya, terima kasih Kak. Baik sobat matematika, itu saja pembahasan untuk bercakap part 15 kali ini. Semoga dengan pembahasan ini sobat matematika bisa menjadi pengurus ataupun di dalam himpunan itu sendiri menjadi lebih baik dan mampu menjalani kegiatannya dengan begitu baik juga. Baik, itu saja dari saya. Saya Doni Setia Darmawan selaku moderator, mohon pamit undur diri. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Kak Faiz. Terima kasih. Tetap bersemangat berkuliah. Semoga harinya tetap lancar gitu ya. Ya, baik sobat matematika. Baik sobat matematika, sampai jumpa kembali ke part selanjutnya. Bila mana terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dari saya maupun Kak Faiz sendiri, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.